Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Arya Pramesti, NPM 201705104. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan materi responsi ke-6, 7, 8, dan 9 tentang materi matriks, kompleksitas algoritma, dan graf mata kuliah Matematika Diskrit Responsi. Yang pertama, ada materi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Sebuah matriks memiliki ukuran yang disebut dengan ordo matriks berbentuk M kali N dengan M baris dan N kolom. Jadi ini baris, terus kalau ke bawah itu kolom. AIJ, misalkan ini disebut matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi baris dulu baru kolom, baris koma kolom. AIJ ini misalkan ini A1,2 itu baris kedua, baris pertama kolom kedua. Jika N sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, coba ke jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris itu contohnya kayak gini. Itu cuma satu baris saja. Misalnya 5, 8, min 2. Ini ada 3 kolom dan 1 baris. 3 kolom ke sampingnya 1, 2, 3. Dan 1 baris. Jadi 1 baris 3 kolom matriksnya. Lalu matriks kolom. Kalau matriks kolom ini hanya terdiri dari 1 kolom. Jadi matriks baris itu hanya terdiri dari 1 baris. Kalau misalkan matriks kolom itu hanya terdiri dari 1 kolom. Ini ada 4 baris tapi 1 kolom. Lalu matriks 0. Matriks 0 ini matriks yang komponennya itu 0 semua. Seperti ini. Lalu keempat ada matriks persegi atau bujur sangkar. Tadi M sama dengan N ya. Jadinya tuh baris sama dengan kolom, yaitu barisnya ini jumlah barisnya ada 3, 1, 2, 3, dan jumlah kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Jadi ini termasuk matriks bujur sangkar, jadi M sama dengan N. Lalu matriks identitas. Matriks identitas itu berbentuk seperti ini. Jadi satu ini garis miring gini, ini identitas. Kalau misalkan ada 4 baris dan 4 kolom, nanti satunya di sini. Jadi membentuk garis membelah diagonal seperti ini. Membelah matriks itu namanya matriks identitas, yang lainnya bilangan 0. Lalu matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Jadi matriks diagonal ini tuh hanya pas diagonalnya aja yang bernilai, dan selainnya itu bernilai 0. Contohnya seperti ini hanya pas diagonal pembaginya setengah gini. Ini ada nilainya dan yang lain 0. Lalu matriks segitiga atas, matriks yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya. Nah, jadi ini diagonal utama. Ini komponen di bawah diagonal utamanya itu 0, dan di atas ini seperti biasa. Ini segitiga atas, bentuknya segitiga ke atas gitu ya. Jadi yang sini 0. Lalu matriks segitiga bawah itu sama kayak gini, cuma ini membentuk segitiganya ke bawah, yang atas ini 0. Diagonalnya lalu membentuk segitiga ke bawah. Lalu matriks saklar itu matriks diagonal yang semua komponen diagonal utama memiliki bilangan yang sama. Jadi seperti ini, saklar itu jadi diagonalnya, matriks diagonalnya ini bilangannya sama, yang lainnya 0. Jadi yang hanya terisi pas diagonalnya dan ini bilangannya sama. Lanjut ke materi transpose matriks. Tetapi merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Jadi transpose matriks ini dibalik. Jadi
baris jadi kolom dan kolom jadi baris, dan dilambangkan dengan M pangkat T kayak gini. Ini lambang dari transpose matrix. Contohnya, ini matriks awalnya seperti ini. Matriks awalnya 2, 3, 5, 1, 4, 7 ditranspose jadi yang baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi ini baris jadi kolom ya. Jadi 2, 3, 5 ini berubah jadi kolom. Jadi 2, 3, 5. Lalu baris yang 1, 4, min 7 ini berubah jadi kolom 1, 4, min 7. Sama juga kalau kolomnya dirubah jadi baris nanti bentuknya sama seperti ini. Lalu sifat transpose ada ini, ada 4 sifat transpose untuk mengerjakan. Kalau A pangkat A ditranspose-kan, lalu ditransposkan lagi itu jadi A. Kalau A plus B dalam kurung transpose itu jadi A transpose ditambah B transpose. Seperti itu. Lanjut. Untuk operasi matriks itu adalah ada penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian saklar, perkalian dua buah matriks. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama aja seperti ditambah dan dikurang seperti biasa. Itu A, asalkan harus sama. Jadi contoh nih, A11 ditambah B11. Jadi jadi ini ditambahnya tuh kolom 1, baris 1 kolom 1 harus ditambahkan dengan baris 1 kolom 1 sekawannya gitu. Jadi ini AIJ ditambah kurang BIJ. Nanti menghasilkan CIJ. Ini A11 ditambah B11, A12 ditambah atau dikurang B12 dan seterusnya harus sama. Baris dan kolomnya itu harus sama ditambahkannya. Pengurangannya juga sama seperti itu. Lalu perkalian saklar itu satu buah bilangan ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini tuh 5 ini saklar dan ini matriksnya. Perkalian saklar itu yang dimaksud satu buah bilangan dikali sebuah matriks. Tuh, jadi tinggal dikali aja, ini kali sini, ini kali sini, dikali satu-satu. Ini hasilnya ini. Lalu perkalian dua buah matriks ini, dua matriks dikalikan. Kalau perkalian itu jadi baris dikali baris dikali kolom, kolom kali baris. Jadi 1 dikali 6, 2 dikali 3, jadi baris dikali kolom. Tuh, terus-terusan. Baris dikali kolom, pokoknya baris dikali kolom. Tuh, jumlahnya seperti ini, 1 dikali 6, 2 dikali ditambah 2 dikali 3, lalu ditambah 3 dikali 0, itu untuk baris 1 kolom 1. Dan selanjutnya menghasilkan ini. Lalu sifat matriks, ini ada sifat matriks. Sifat matriks itu A ditambah A, jadi dibalik nggak apa-apa. A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu boleh dibalik. Lalu A C sama dengan A ditambah B plus C, itu bisa dibalik-balik. Jadi A bisa B ditambah C dulu baru ditambah A. Gitu. Kalau penambahan dan pengurangan ya, tapi tidak berlaku untuk perkalian. Lalu K dikali A dikali B dalam kurung ini bisa juga K dikali A lalu dikali B. Ini juga bisa sama substitusinya bisa. Lalu lanjut determinan matriks. Determinan matriks itu nilai yang dinyatakan oleh det atau ini, simbolnya seperti ini. Jadi setiap matriks itu memiliki nilai yang disebut oleh determinan matriks. Lambangnya seperti ini. Ada beberapa cara untuk mengerjakan determinan matriks, di antaranya metode Sarus dan metode minor kofaktor. Lalu mencari determinan matriks menggunakan ini minor ya.
menggunakan metode Sarus. Mencari determinan matriks menggunakan metode Sarus ini. Apabila matriks bentuk 2x2, maka rumus mencari determinan matriks itu kayak gini. Kalau misalkan matriksnya 2x2, mencari determinan matriksnya seperti ini. Jadi tinggal dibalik aja. AB, CD itu A kali D dikurang B kali C. Jadi kali silang ini yang sini dikurang oleh sini. Jadi A kali D dikurangi BC. Itu untuk matriks 2x2. Baris 2x2. Lalu kalau misalkan untuk matriks 3x3 itu determinannya itu tulis matriksnya kan 3x3 ya, 1 2 3 1 2 3. Nah, ditulis semua. Lalu dua kolom pertama ini ditaruh di belakang, lalu dikali gini. Jadi nanti yang sini yang ke kanan itu dikurangi sama yang ke kiri. Jadi AEI dikali lalu ditambah BFG lalu ditambah CDH lalu dijumlahkan lalu dikurangin oleh penjumlahan CEG ditambah HVH ditambah BDI. Jadi yang kanan ini bakalan dikurang oleh yang kiri. Lalu mencari determinan matriks menggunakan minor cofactor, metode minor cofactor. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan itu membuang baris ke I dan kolom ke J. Membuang baris ke I dan kolom ke J. Lalu seperti ini. Nanti ketemu min satunya. Nanti jadi rumus satu min plus min gitu terus dikali M matriksnya yang udah dihitung satu-satu. Lalu rumus inverse matrix. Nih, inverse matrix itu dilambangkan oleh A pangkat min 1. Itu rumusnya 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan kan yang tadi ya. Kalau adjoin itu adalah transpose dari kofaktor. Jadi dicari minor dan kofaktornya cara seperti sebelumnya. Itu transpose dari kofaktor. Jadi harus dicari kofaktornya dulu, lalu ditranspose. Tuh, jadilah menjadi adjoin. Selalu dikali 1 per determinan A. Ini mencari inverse matrix dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Cara mencari inverse matrix menggunakan metode Gauss-Jordan itu inverse kan lambangnya seperti ini. Lalu AI, A inverse. Ini keterangannya A matriks, I matriks identitas. Jadi matriks identitas itu tadi yang diagonalnya 1 semua, lalu yang selainnya itu 0. Jadi dalam hal penyederhanaan baris elemen digunakan fokus diagonal utama, menggunakan fokus diagonal utamanya. Lalu masuk ke materi yang kedua yaitu kompleksitas algoritma. Definisi kompleksitas algoritma. Semua masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaiannya, tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Pemangkusan algoritma diukur dari waktu time eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space memory. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer dengan cara yang tepat. Karena setiap komputer dengan arsitektur berbeda, mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lainnya tidak sama. Lalu 2, kompiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lain tidak sama. Jadi ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang.
Kompleksitas waktu atau Tn lambangnya itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dan dari ukuran masukan n. Lalu kompleksitas ruang atau Sn diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Pertama kita bahas kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu merupakan jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat beberapa jenis operasi, yaitu operasi baca atau tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Contoh operasi khas di dalam algoritma itu contohnya misalkan algoritma pencarian di dalam larik itu operasi khasnya perbandingan elemen larik. Lalu algoritma pengurutan itu operasi khasnya perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Algoritma penjumlahan dua buah matriks operasi khasnya penjumlahan. Lalu algoritma perkalian dua buah matriks itu operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu Tmax n itu merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Itu untuk kasus terburuk. Itu kebutuhan waktunya maksimum. Lalu Tmin n itu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik. Itu kebutuhan waktunya minimum. Lalu TAVG n itu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata. Average. Itu kebutuhan waktunya secara rata-rata. Lalu kompleksitas waktu asimptotik. Notasi O disebut notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Jadi notasi dari kompleksitas waktu asimptotik itu menggunakan notasi O besar atau O big atau notasi O. Definisinya, Tn atau OFN dibaca Tn adalah OFN yang artinya Tn berkode paling besar Fn. Dia terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga N kurang dari sama dengan C Fn. Jadi Tn ini artinya artinya Tn berkode paling besar Fn. Jadi kodenya paling besar itu Fn. Jadi kalau misalkan terdapat konstanta C dan N0 itu jadi lambangnya Tn kurang dari CFN karena pangkat Tn itu berkode paling besarnya itu Fn. Untuk N lebih dari sama dengan N0. Dan Fn adalah batas lebih atas atau batas lebih atasnya dari Tn untuk N yang besar. Di batas atas. Lalu notasi omega besar dan theta besar. Definisi omega besar adalah Tn sama dengan omega Gn dibaca Tn adalah omega Gn yang artinya Tn berkode paling kecil Gn. Bila terdapat tetapan C dan 0 seminigan sehingga Tn lebih dari CFN. Jadi maksud dari ini Tn sama dengan omega Gn itu dibaca Tn itu adalah omega dari Gn yang artinya Tn berkode paling kecil Gn. Jadi ini batas bawahnya, paling kecil Gn itu batas bawah dan Fn itu batas atasnya ya. Untuk N lebih dari sama dengan 0. Jadi karena ini Gn jadinya ini lebih dari ini karena Gn itu kan batas bawah. Batas bawahnya. Lalu definisi O besar Tn
Theta besar ya. Tn theta Hn. Dibaca Tn adalah theta Hn yang artinya Tn berorder sama dengan Hn jika Tn sama dengan OHn dan Tn sama dengan theta Gn. Oh, jadi kalau kode Tn sama dengan theta Hn ini Tn-nya tuh sama dengan theta Hn, jadi bernilai sama. Lalu pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar. Yang pertama ada kelompok algoritmanya itu O1, O log n, On. Kita jelasin dulu ya. O1 ini namanya konstan, lalu O log n ini namanya logaritmik, lalu On ini namanya lanjar, On log n ini namanya n log n, lalu On kuadrat itu namanya kuadratik, On pangkat 3 itu namanya kubik, lalu O2 pangkat n itu namanya eksponensial, On tanda seru itu namanya faktorial. Urutan spektrum kompleksitas waktu algoritma adalah O1 kurang dari O log n kurang dari On kurang dari On log n kurang dari On kuadrat kurang dari On pangkat 3 sampai kurang dari O2 pangkat n kurang dari O pangkat n faktorial. Ini untuk yang bagian sini itu untuk algoritma polinomial. Lalu yang sini itu untuk algoritma eksponensial. Lalu kegunaan notasi Big O. Kegunaan notasi Big O itu untuk membandingkan beberapa algoritma untuk masalah yang sama atau menentukan yang terbaik. Untuk menentukan yang terbaik itu membandingkan beberapa algoritma dan menentukan yang terbaik itu kegunaan notasi Big O. Contohnya, masalah pengurutan memiliki banyak algoritma penyelesaian. Selection sort, insertion sort, Tn sama dengan On kuadrat. Quicksort, Tn sama dengan On log n. Karena n log n kurang dari n kuadrat untuk n yang besar, maka algoritma quicksort lebih cepat atau lebih baik atau lebih mampus daripada algoritma selection sort dan insertion sort. Dan masuk ke materi ketiga, yaitu graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan VE. V sama dengan himpunan tidak kosong dari simbol-simbol atau verticals atau node. Lalu E merupakan sisi atau edge yang berhubungan sepasang simpul representasi. Objeknya itu noktah, bulatan, atau titik. Hubungan antar objek itu garis. Jadi, graf itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE, di mana V itu himpunan tidak kosong dari suatu simpul-simpul, dan E itu himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dan contoh grafnya ini, yang bulatan noktah titik ini, C, A, B, D ini merupakan objeknya, lalu yang untuk menghubungkan itu garis. Dan ini itu himpunannya, himpunan VE. Gitu. Lalu contoh dari graf itu ketiga adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V sama dengan 1, 2, 3, 4, E itu 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3,
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Jadi ini kan tadi memiliki V-nya itu 1, 2, 3, 4. Ini ditulis dulu objeknya. Objeknya itu 1, 2, 3, 4. Jadi V itu sebagai objek dan E itu sebagai penghubungnya ya. 1, 2, 3, 4 itu untuk objeknya, itu V-nya. Lalu tulis E-nya itu sebagai penghubungnya, itu E1. E1-nya tuh 1, 2 itu menghubungkan 1, 2. E2 itu menghubungkan 2, 3. 2, 3 itu E2. Lalu E3-nya itu 1, 3 menghubungkan 1, 3. Nih, 1, 3 lengkungan ke bawah sini. E3. Lalu E4-nya itu menghubungkan 1, 3 juga. Itu E4 tuh yang lengkungan atas. E4 menghubungkan 1, 3. Lalu E5-nya itu menghubungkan 2, 4. 2, 4. E5 itu dihubungkan. Lalu 5. Lalu E6-nya itu menghubungkan 3, 4. 3, 4. 3, 4 dari bawah. Itu E6. Lalu untuk E7-nya menghubungkan 3, 4 juga. Itu dari atas ini. 3, 4. Bentuknya lengkungan gitu ya, lingkaran. Lalu untuk E8-nya menghubungkan 3, 3. E8-nya menghubungkan 3, 3. Mana 3, 3? 3, 3. Karena 3, 3 itu kan kembali ke 3. Jadi bentuknya lingkaran. 3, lalu hubungan ketiga itu E8. Jadi V itu sebagai objeknya atau titik-titik ini, lalu E itu sebagai penghubungnya atau garisnya. Jenis-jenis graf. Graf itu ada 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf tidak sederhana. Ini berdasarkan ada atau tidaknya gelang ya. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang, graf itu terdiri dari 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf tidak sederhana. Untuk graf sederhana atau simple graph itu graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda atau sisi adalah pasangan yang tak terurutan. Jadi tidak memiliki pasangan yang tidak terurut. Jadi pasangannya tuh terurut semua. Lalu untuk graf tidak sederhana atau unsimple graph yang mengandung sisi ganda atau gelang, ada 2 macam graf tak sederhana. Jadi di graf tidak sederhana ini dibagi juga menjadi 2 macam, yaitu graf ganda dan graf semu. Yang pertama graf ganda atau multigraf. Graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gandanya yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Jadi graf yang mengandung sisi ganda ini, sisi gandanya itu menghubungkan sepasang simpul atau 2 simpul itu tuh lebih dari 2 buah. Jadi sepasangnya itu lebih dari 2 dari satu pasang. Lalu graf semu itu graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jadi sisi graf semuanya terhubung kepada dirinya sendiri, kayak tadi lingkaran gitu. Itu terhubung sama dirinya sendiri. Lalu lanjut. Untuk jenis-jenis graf berikutnya itu berdasarkan orientasi arah pada sisi. Itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Yang pertama itu ada graf berarah. Graf berarah itu graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. Lalu urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi kalau sisinya tidak memiliki orientasi arah dan urutan pasangan itu dihubungkan oleh sisi tidak diperlihatkan. Lalu graf berarah itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur UV. Kalau simpul U itu sama dengan simpul asalnya, lalu simpul V itu simpul terminalnya atau penghubungnya.
Lalu ada kardinalitas dari graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan n sama dengan V, dalam kurung panjang V. Jumlah sisi dinyatakan dengan m sama dengan E. Oh, jadi kardinalitas graf itu jumlahnya ya. Kalau jumlah simpulnya itu n sama dengan, kalau jumlah simpulnya itu dilambangkan dengan ini dalam kurung V. Lalu untuk jumlah sisinya dinyatakan dengan dalam kurung E. Tuh. Lalu terminologi atau istilah-istilah pada graf. Jadi di graf itu banyak istilahnya. Ada satu, adjacent atau bertetangga. Kedua ada incident atau bersisian. Tiga ada isolate vertex, itu simpul terpencil. Lalu null graph atau empty graph, itu grafnya kosong, tidak ada isinya. Lalu degree atau derajat pada graf. Lalu path itu lintasan pada graf. Lalu circle atau cyclus atau circuit itu seperti siklus pada graf. Lalu connected itu hubungannya antar graf. Lalu subgraph atau upagraph dan komponen upagraph. Lalu spanning subgraph atau upagraph merentang. Lalu cut, set, potongan-potongan grafnya. Lalu weak graph atau graf berbobot grafnya. Lalu graf secara sederhana khusus itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu complete graph atau graf yang lengkap, lalu graf lingkaran, lalu graf regular graph atau graf yang teratur, dan bipartite graph itu graf yang bipartite. Itu contoh dari complete graph atau graf lengkap itu ini. Kenapa lengkap? Karena ini berhubungan semua antar objeknya, antar titiknya ini semua ada berhubungan semua sampai dalamnya juga, jadi lengkap. Graf lingkaran itu yang derajatnya 2. Jadi dia memiliki pasangan ini dengan ini dengan ini, masing-masing punya pasangan. Lalu regular graph itu bentuknya tuh teratur dan regular. Derajatnya tuh sesuai gitu. Kan memiliki derajat yang sesuai, yang jelas gitu bentuknya. Lalu bipartite graph itu dua himpunan seperti ini dihubungkan oleh graph seperti ini. Contohnya. Sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.